Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat beriman, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki periode saat kekhilafahan dinasti Abbasiyah hanya menjadi simbol. Ibu kota Baghdad dan jalannya pemerintahan pada masa Khalifah Al-Mustakfi telah dikuasai oleh Bani Buwaihiyah. Dalam bahasa Buya Hamka, inilah kekuasaan paling akhir dari Daulah Abbasiyah. Buya Hamka benar. Sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana para jenderal militer Turki menjadikan khalifah hanya sebagai boneka. Setelah itu gantian khilafah dikuasai Bani Buwaihi. Kemudian nanti Abbasiyah dikuasai Bani Saljuk. Baru kemudian dihancurkan oleh Mongol. Kita memasuki periode gonjang-ganjing kekuasaan Abbasiyah menjelang kehancurannya. Kekuasaan silih berganti, namun tetap banyak kisah menarik dan pelajaran yang bisa kita petik dari periode ini. Mari kita simak kajian berikut ini di channel kesayangan Anda. Al-Mustakfi adalah Khalifah ke-22 dinasti Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abul Qasim Abdullah bin Al-Muqtafi bin Al-Mu'tadid. Bapak dan kakeknya masing-masing Khalifah Abbasiyah ke-17 dan ke-16. Saat menjadi khalifah, dia berusia sekitar 41 tahun. Gelarnya adalah Al-Mustakfi Billah. Al-Mustakfi menjadi khalifah setelah Al-Muttaqi Billah dicopot paksa dari jabatannya oleh Jenderal Tuzun yang menempati posisi Amirul Umara. Bahkan Tuzun ini juga yang mencongkel kedua mata Khalifah Al-Muttaqi. Lihat video kami yang berjudul Khalifah Al-Muttaqi, sosok yang taat beribadah tapi tidak cakap memimpin negara. Maka Tuzun pula lah yang memilih dan mengangkat Al-Mustakfi menjadi khalifah menggantikan Al-Muttaqi pada tanggal 26 Agustus 944 Masehi. Tuzun memilih Al-Mustakfi setelah mendengar usulan dari Abul Abbas At-Tamimi Ar-Razi, seperti dicatat oleh Ibnu Athir di dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh. Abul Abbas mendengar saran dari seorang wanita yang mengingatkan akan adanya anak mendiang Khalifah Al-Muqtafi yang memuji kecerdasan, kesantunan, dan kealimannya. Al-Mustakfi ini dipercaya akan membawa kepada kesejahteraan dan kejayaan. Nah, Tuzun mempercayai info ini dan kemudian memilih Al-Mustakfi. Sekali lagi, tidak ada keterlibatan rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan ahlul halli wal aqdi dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah. Rakyat hanya dalam posisi menerima siapapun yang diangkat sebagai khalifah dan dipaksa memberikan baiatnya. Kalau menolak mendukung, copotlah kepala mereka dari tubuhnya. Dalam periode sebelumnya, kalau khalifah yang terpilih seorang yang alim, saleh, dan orang baik, maka sejahteralah negara. Namun, kali ini, sistem sudah sedemikian bobrok, kondisi negara sudah karut-marut, maka secerdas apapun dan sesaleh serta sebaik apapun, khalifah sudah terjeblos dalam sistem yang kacau balau. Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah melukiskan sosok Al-Mustakfi dengan kalimat, dia pria yang tampan, tubuhnya bagus dan rambutnya putih, hidungnya kemerahan. Sayangnya, Al-Mustakfi mewarisi kekuasaan yang sudah karut-marut. Dia hanya bisa bergantung penuh pada Tuzun, Amirul Umara, yang mengangkatnya dan kemudian menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Tuzun juga menghadapi serbuan dari pasukan Ahmad bin Buwaihi. Namun, Tuzun berhasil menjaga Baghdad dan mengalahkan Ahmad Buwaihi. Tapi, Tuzun kemudian wafat pada bulan Agustus tahun 945 Masehi. Kemudian dia digantikan oleh sekretarisnya yang bernama Abu Ja'far bin Shirzad
yang menurut Imam Suyuti sangat ambisius. Dia mengumpulkan pasukan sendiri. Sekali lagi, khalifah bergantung penuh pada Amirul Umara yang kini dijabat Abu Ja'far, termasuk menghalau pasukan Ahmad bin Buwaihi. Namun, musuh terus berupaya menyerang. Kali ini mereka memblokade ibu kota Baghdad. Suplai terhadap makanan pokok menjadi terhambat. Rakyat menderita. Tidak ada makanan yang bisa mereka peroleh. Rakyat bertahan hidup dengan memakan apa saja, dari mulai rumput, sisa-sisa sampah, sampai anjing dan kucing liar. Harga roti dikabarkan 6 kali lebih mahal. Bahkan sejumlah perempuan terpaksa menjadi kanibal, memakan daging dan tubuh mayat. Kondisi ini sangat-sangat darurat. Ini sebuah fakta yang menyedihkan yang terjadi di masa khilafah. Jadi, ya biasa-biasa saja dalam rentang waktu yang panjang. Ada kalanya kekhilafahan mendatangkan kemakmuran, seperti di masa Harun ar-Rasyid. Tapi ada juga periode ketika kemelaratan dan kemiskinan melanda kekhilafahan. Jadi, jangan lagi dikesankan hidup di masa khilafah zaman dulu itu semuanya makmur dan senang, serta seolah negara tidak punya masalah. Masih ngeyel, mau bilang khilafah adalah satu-satunya solusi bagi umat Islam. Mau makan kucing, anjing, dan mayit. Amit-amit deh. Abu Bakar Muhammad bin Yahya As-Suli dalam kitabnya Akhbarur Radi wal Muttaqi menceritakan karut-marut kondisi Baghdad telah membuat banyak penduduk Baghdad sejak akhir masa Khalifah Al-Muttaqi dan berlanjut pada masa Al-Mustakfi bermigrasi ke kota lain seperti Khulwan, Khurasan, dan Wasit, juga ke Syria dan Mesir. Kondisi ini memaksa Abu Ja'far Syirzad memutuskan untuk meminta bantuan kepada Bani Hamdan, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Khalifah Al-Muttaqi dulu. Dan koalisi Baghdad alias pasukan Abu Ja'far Syirzad dengan Bani Hamdan melawan Buwaihi selama kurang lebih 3 bulan. Namun akhirnya Buwaihi yang menang. Bani Hamdan dan Abu Ja'far kabur malahan ke kota Ahwaz. Ahmad bin Buwaihi memasuki ibu kota Baghdad dengan jumawa. Pasukannya pun sempat menjarah ibu kota dan membakar rumah-rumah penduduk. Khalifah Al-Mustakfi terpaksa membuat perjanjian. Khalifah tetap berkuasa, di mana legasi historis Abbasiyah tetap dipertahankan. Tetapi kekuasaan secara de facto dijalankan oleh dinasti Buwaihiyah. Ahmad bin Buwaihi diberi gelar Mu'izud Daulah atau kemuliaan negara. Saudara tuanya yang bernama Ali diberi gelar Imadud Daulah, tiang negara. Dan adiknya yang bungsu yang bernama Hasan diberi gelar Ruknud Daulah, pilar negara. Gelar mereka dicantumkan pada mata uang negara. Khalifah Al-Mustakfi Billah pun menambahi gelar dirinya sendiri dengan Imamul Haq, yang menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa juga dicantumkan dalam mata uang negara. Salah satu unsur megalomonia atau keyakinan yang besar terhadap diri sendiri para penguasa ini adalah dengan memberi berbagai gelar pada dirinya sendiri dan koalisinya. Dengan cara ini, mereka merasa rakyat akan semakin tunduk dan mereka sendiri akan semakin percaya diri. Ini berbeda dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dengan guyon memberi gelar bahwa presiden pertama RI itu gila wanita, presiden kedua gila harta, sedangkan presiden ketiga benar-benar gila. Ketika Gus Dur jadi presiden, terpaksa dia menambahi sendiri juk-juknya dengan mengatakan presiden RI keempat itu bikin orang lain gila, atau yang milih yang gila. Atau jok yang beredar di kalangan netizen bahwa presiden pertama itu pemimpin besar revolusi, presiden kedua jenderal besar, yang ketiga guru besar, presiden yang keempat ulama besar, presiden yang kelima dan keenam badannya besar, sedangkan yang sekarang entah apanya yang besar. Buat yang tidak suka dengannya akan bilang besar ngibulnya, buat yang suka akan bilang besar prestasinya. Intinya adalah jok-jok atau guyonan-guyonan semacam ini adalah hal biasa di dalam demokrasi. Kalau di masa khilafah zaman dulu,
siap-siap kepala Anda dicopot kalau bikin joke-joke semacam ini. Kembali ke Baghdad, Mu'izzud Daulah atau Ahmad Buwaihi ini menjadi Amirul Umara yang menguasai Baghdad. Harus saya sebutkan pula bahwa Buwaihi ini memeluk mazhab Syiah. Ini artinya kekhilafahan Abbasiyah yang Sunni pada periode ini dijalankan oleh Amirul Umara yang bermazhab Syiah. Menarik bukan? Nah, pengaruh Mu'izzud Daulah semakin besar. Bahkan setoran ke istana dibatasi hanya 5.000 dirham per hari. Khalifah secara finansial bergantung pada belas kasihan Mu'izzud Daulah. Beredar kabar yang sampai ke telinga Mu'izzud Daulah atau Ahmad Buwaihi bahwa Khalifah Al-Mustakfi berusaha menyingkirkannya. Mu'izzud Daulah memutuskan bertindak lebih cepat. Al-Mustakfi ditangkap dan diseret ke rumah Mu'izzud Daulah. Istana dijarah hingga tak tersisa barang berharga sedikit pun. Setibanya Al-Mustakfi di rumah Mu'izzud Daulah, peristiwa tragis yang menimpa dua khalifah, yaitu Al-Qahir Billah dan Al-Muttaqi Billah, terulang kembali. Kedua mata Al-Mustakfi ini dicongkel matanya, lalu jabatan khalifah dicopot dari tangannya oleh Mu'izzud Daulah. Maka inilah nasib 5 khalifah Abbasiyah terakhir yang sudah kita bahas. Pertama, Khalifah ke-18 Al-Muqtadir dipenggal kepalanya. Yang kedua, Khalifah ke-19 Al-Qahir dicongkel kedua matanya dan menjadi pengemis. Yang ketiga, Khalifah ke-20 Ar-Radi ini wafat karena sakit. Aman, masihan. Yang keempat, Khalifah ke-21 Al-Muttaqi dicongkel kedua matanya. Yang kelima, Khalifah ke-22 Al-Mustakfi juga dicongkel kedua matanya. Mengapa ketiga khalifah tersebut, Al-Qahir, Al-Muttaqi dan Al-Mustakfi, diturunkan dari jabatannya dengan dicongkel kedua matanya? Karena salah satu syarat menjadi khalifah menurut para ulama seperti Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali itu adalah sehat panca indera. Kita tahu khalifah diangkat lewat proses baiat. Sepanjang sejarah, khalifah tidak punya rentang masa jabatan alias berkuasa seumur hidup. Nah, cara menurunkannya adalah dengan memaksa mengundurkan diri atau membunuh khalifah itu. Dalam periode yang kita bahas ini muncul metode baru untuk menurunkan khalifah, yaitu dengan mencongkel kedua matanya sehingga mereka tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai seorang khalifah. Setidaknya itu yang terjadi dengan ketiga khalifah di atas. Tragis, sungguh sangat tragis para sahabat. Buya Hamka pun dengan getir menulis dalam bukunya Sejarah Umat Islam, tanda khalifah masih ada, namanya masih disebut di dalam khutbah Jumat, tapi kekuasaannya tidak ada lagi. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapa yang akan menggantikan Al-Mustakfi? Apakah Bani Buwaihi masih terus menancapkan kuku-kuku kekuasaannya mengatur jalannya roda kekhilafahan? Sabar dulu para sahabat, kita lanjut ke video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.